Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bapa Maha Belas Kasih, kami bersyukur atas cinta dan pengampunan yang Kau curahkan bagi kami sebagai kekuatan, sebagai penghibur, sebagai pembimbing dalam kehidupan kami, yakni Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua hutangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapamu di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 pesan yang mau disampaikan Tuhan kepada kita pada hari ini. Yang pertama adalah kemampuan untuk mencintai dan mengampuni sesama adalah anugerah ilahi semata-mata yang diberikan kepada seseorang di dalam hidupnya. Karena kita sendiri penuh dengan dosa dan salah. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak bisa. Poin yang kedua adalah
ketika kita datang bersujud memohon kepada Tuhan dengan iman yang teguh di dalam sakramen tobat, saya percaya Tuhan mencurahkan rahmat belas kasihan, pengampunan bagi dosa-dosa kita. Poin yang ketiga adalah sikap mencintai dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita harus lahir dari seluruh kedalaman hati kita. Ampunilah saudaramu dengan segenap hatimu adalah dari hati yang paling dalam. 70 kali 7 kali adalah seluruh diri kita, segenap hati kita, bagaikan cinta yang membara. Itulah model hidupmu hari ini. Itulah model hidup kita semua hari ini sebagai murid Kristus yang sejati, yang mampu mencintai dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat cinta kasih yang kucurahkan bagi kami, juga melalui Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martirmu, yang karena cinta kasihnya kepadamu dan sesama, yang menyerahkan hidupnya demi keselamatan, demi kemuliaan namamu, dan kebahagiaan banyak orang. Semoga kami semua memperoleh kekuatan iman dengan doa-doanya, agar kami teguh dalam iman, kasih, dan saling mengampuni satu sama lain. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Dan kita semua hari ini dikuduskan, diberkati untuk mengasihi dan mengampuni sesama yang bersalah pada kita, dengan berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.